Ya, si Kyle nih basah semua nih. Baru gua ke dapur. Kerjaannya Kyle dia numpahin air. Aduh. Begitulah. So hari ini ada Kylo baru potong rambut. Siapa yang belum lihat Kylo potong rambut? Aduh, berat banget. Jadi hari ini aku mau ke dokter kandungan. Diam, woi. Jadi hari ini aku mau ke dokter kandungan, mau bikin kolak biji salak karena aku dari kemarin ngidam banget kolak biji salak. Ya sutra lah. Kita ikutin aja vlog yang membosankan di rumah masak-masak marah-marah ini. Ya Kylo. Ih, tawa. Ya Kylo, jalan sana. Jalan, bisa nggak abang jalan? Pakai ini. Push. Dia udah mulai ngerambat, geng, kalau jalan. Iya. Ayo, jalan. Aduh. Mohon maaf ya. Kenapa selalu orang ngomong mohon maaf ya? Kalau ada tamu ke rumah, mohon maaf ya, berantakan. Padahal rumah gue, lu kan tamu, suka gue, rumah gue ya kan. Jadi kita mau bikin biji salak mumpung Kylo lagi tidur. Jadi di sini aku udah ada ubi yang udah aku kukus. Terus jangan langsung dibenyekin, langsung dicampur sama tepung. Tunggu ubinya dingin dulu. Kenapa? Karena waktu pas ubinya panas baru keluar dari kukusan, itu mengandung banyak banget air. Jadi kalau misalkan kamu langsung campur sama tepung tapioka gitu ya, itu bakalan memerlukan terigu yang banyak supaya bisa diadon gitu kan ya. Terus nanti pas direbus, karena kebanyakan kasih tepung, nanti rasanya bukan gigit ubi tapi gigit tepung terigu. Jadi sebelum kalian mencampur dengan tepung terigu, pastiin ubinya ini udah dingin dulu, baru kalian apa sih namanya nih, penyek-penyekin. Aku sebenarnya punya alat buat ngancurin itu, tapi nggak tahu di mana, namanya juga anak kecil ya. Hilang, semuanya hilang. Jadi aku pakai garpu aja. Ini lebih enak lagi kalau misalkan pakai ubi cilembu, enak kali ya, manis. Ini ubinya, kurang manis tau nggak? Aku tuh sempet ngidam tau gak sih ubi cilembu, enak tuh manis. Aduh, ini ubinya gak manis. Kemudian ini aku ada tepung tapioka. Masukin. Kaye, ngapain sih? Kalau kalian punya gula halus bisa banget, tapi aku nggak punya, jadi aku cuman tepung tapioka sama si ini doang, ubi. Apa sih kayak kamu? Gue ngaduk pakai tangan, geng. Ini gue udah cuci tangan ya. Jadi jangan takut. Emang enak tuh kalau bikin apa-apa selalu ngaduk pakai tangan biar kita tuh bisa rasain ini kurang apa. Aku juga nggak ada takeran tadi tepungnya berapa. Aku masukin aja pokoknya sampai adonannya tuh udah bisa diadon. Ini udah mulai bisa diadon, kalian bisa lihat ya. Udah mulai bisa, tapi harus diaduk dulu karena tepungnya nih belum rata nih. Gitu.
Aduk pokoknya sampai rata. Kalau masih lengket ya tambahin lagi tepungnya, dikira-kira aja. Gue bingung kalau masak tuh dikasih pada minta takaran tuh, gue bingung gitu nakarnya gimana. Orang gue aja kalau masak asal cemplung-cemplungin doang. Yang penting tahu gitu bahan-bahannya apa. Kalau takaran mah dikira-kira aja. Nah ini udah nih. Kalau kebanyakan tepung juga nanti makan tepung. Nah, coba nih ya, udah bisa tuh. Tuh, udah mulai bisa dibentuk ya. Udah nggak lengket juga tuh di tangan. Berarti tandanya udah siap. Sekarang kita bikin gulanya ya. Cuci tangan dulu. Kemarin habis bikin pie langsung ludes dong. Gue bikin segede gini maksud gue buat bekalnya Dedi, tapi udah ludes. Sekali makan langsung ludes. Seneng ya gitu ya kalau misalkan masakan kita tuh laku gitu langsung habis tuh, kayak seneng ya. Nah untuk kuahnya aku cuman pakai gula merah doang. Nanti ditambahin sama gula pasir. Soalnya entah kenapa ya, gue ngerasa kalau gula merah di sini tuh nggak manis kayak gula merah di Indonesia. Masukin aja, nanti kan juga cair sendiri. Sekarang udah ada 2 bumil nih, gue sama kakak gue. Jadi, dan ya kalian juga tau lah ya, kakak gue nggak hamil juga, gue kalau masak pasti gue inget keluarga gue tuh. Bapak gue, kakak gue, adik gue, abang gue, ponakan gue. Kalau masak gue pasti rada banyakan karena pasti langsung gue transfer, gue kirim ke rumah bokap gue. Gitu. Tadinya gue mau bikin bubur sumsum, tapi gue nggak punya tepung beras. Jadinya bikin kolak biji salak aja. Kan enak tuh ya bubur sumsum ya, pakai tepung beras tuh. Terus pakai biji salak kan enak ya. Tapi emang dari kecil gue selalu suka sih sama biji salak, entah kenapa. Bikin bulat. Hari ini schedule-nya mau ke dokter kandungan, periksa kandungan. Oh ya ini jangan gede-gede sebenarnya ya ngebuletnya. Karena nanti kalau misalkan direbus nanti dia jadi ngembang, jadi gede. Kecil-kecil aja. Tapi gue lama-lama males begini terus nih, kecil-kecil, pengennya cepet kelar, tau nggak? Emang paling enak tuh beli aja, nggak usah bikin gitu. Tapi mau gimana dong, kagak ada yang jual. Jadi ya udah, mau nggak mau deh kita bikin sendiri ya nggak? Mau gedenya beda-beda, kayak bodo amat orang buat makan sendiri. Sudah jadi geng biji salaknya, walaupun sebenarnya bentuknya nggak jelas ya, ada yang lonjong, ada yang bulat. Sekarang kita pindah ke sini. Nah ini gulanya udah ready. Aku tambahin gula ya lagi, karena kalau misalkan aku tambahin gula merah lagi nanti warnanya jadi pekat banget gitu loh. Ini aku tambahin gula pasir, ini brown sugar juga sih. Aduh, kok gue goblok ya. Udah kelaparan geng, maaf. Tambahin gula, kalau manisnya kan sesuai selera ya. Karena aku nggak punya daun pandan, jadi aku mau tambahin vanili aja biar wangi. Baru dicemplungin dikit aja kenapa udah wangi banget ya. Kalau manisnya mah selera ya, kalian mau manis banget, mau gimana. Kasih garam dikit. Tambahin lagi gulanya dikit aja.
Kalau kalian punya daun pandan ya masukin daun pandan ya, kan beda wanginya nih sama vanili. Tapi ini karena aku nggak punya daun pandan ya udah. Kurang manis tapi kayak udah kemanisan. Tapi kayak belum. Kurang. Sudah mantapnya. Sekarang kita ini rebus, masukin. Pastiin sebelum kalian rebus itu kuahnya udah sesuai sama rasa ya, karena kan nanti kita mau ngentelin kuahnya. Kalau misalkan diaduk-aduk terus nanti jadinya hancur. Jadi pastiin kalau bumbunya ini, kuahnya si kolaknya ini udah sesuai dengan yang kalian mau. Sebenarnya ada tuh di video-video orang gitu ya, kadang-kadang kan kalau bikin kolak dia ngerebus kolaknya tuh sendiri, ngerebus biji salaknya tuh sendiri pakai air sendiri, baru nanti dimasukin ke kuahnya. Kalau aku kan ya males ribet-ribet ya say, jadi udah masukin aja udah begitu. Karena lagian juga ubiku tuh nggak manis-manis banget kan, jadi kalau direbus barengan sama gulanya gini bikin si ubinya tuh jadi manis gitu. Gue sebenarnya udah gak sabar. Kita cobain dulu ya, geng. Kita cobain dulu. Kenapa ya biji salak tuh selalu enak ya? Balik lagi ke sini. Sekarang aku mau bikin adonan tapioka campur sama air supaya ngentelin air si kolaknya. Udah deh, tinggal diaduk. Kayaknya sih kurang ya. Soalnya ini airnya banyak banget nih. Udah nih. Udah lumayan nih. Aku soalnya nggak mau kental-kental banget gitu. Udah. Tapi sayangnya santan gue itu nggak ada itunya tuh, dan gue nggak bisa pakai gue nggak bisa pakai pembuka botol yang manual. Gue punya pembuka botol yang otomatis, tapi entah di mana, nggak tahu sama Kyle dikemanain. Jadi nggak bisa buka santannya sampai Daddy pulang. Sekarang udah dingin nih kolaknya, kita bungkus buat si Elva. Ketika lo tidak mempercayakan keluarga lo untuk kasih kontainer atau tupperware, gue nggak percaya cuy. Karena kalau gue kasih kontainernya nanti hilang, entah rusak. Jadi gue kalau ngasih makanan selalu di ziplock atau di tempat makan yang sekali buang. Tapi gue lagi kosong, jadi pakai plastik aja. Gue tuh males kalau misalkan ngasih ke keluarga gue tuh gitu, nanti tempat makan gue rusak lah, kalau nggak hilang lah gitu.
I know. He did that last night. Kayak gitu cuy. Or this morning. Gitu. Kalau gini kan tinggal dibuang kan sama mereka. Gue biasanya selalu nyetok tuh tempat makan yang sekali buang gitu. Tapi abis. Belum belanja lagi gue. Carlo, I really don't care. Okay, I need to clean this shit up. Nih, segini nih. Cukup lah ya. Cukup lah. Carlo, stop it. Itu tadi aku santan kalengannya udah aku rebus tuh. Aku masak. Cuman dimasak aja udah biar agak panas. Nggak aku tambahin apa-apa by the way. Udah nih santannya, kalau udah kayak agak ada meletup-meletupnya mah habis tuh udah. That's it. Gak usah gue kasih santan lah mereka ya. Apa kasih ya? Kayaknya mereka punya santan deh di rumah, jadi gue gak perlu kasih. Sekarang kita waktunya makan pakai santan. Mantap. Enak banget ya. Sudah ada, kolak udah jadi, udah sah soalnya pakai santan. Udah enak. Enak banget. Lo tau kan kalau gue makan berhenti ngomong. Tandanya makanannya enak beneran. Enak banget, nget. Habis. Hai geng, telat nih gue. 10 menit lagi appointment gue sama dokter, tapi ya udahlah ya. Soalnya si Kyle tadi nggak mau tidur, tadi dia udah ngantuk. Tadi dia udah kayak ngantuk-ngantuk. Gue tungguin nggak tidur-tidur. Ya sudahlah, mau gimana? Kita langsung aja ke dokter. Untungnya jaraknya 10 menit lah. Tapi tetap aja harusnya gue datangnya lebih awal. Ya sudahlah. Kenapa tempat duduknya jadi gini nih? Nah, ini ada school bus yang mau nurunin murid-muridnya. Tuh, jadi kita harus berhenti, geng. Untuk nurunin school busnya. Udah deh, anak-anaknya udah jalan, kita melaju. Ini dia, geng, dokter aku. Jadi kita nggak ke rumah sakit kalau periksa kehamilan, tapi kita ke kantor dokter. Oh, gara-gara gue makan kolak, jadi hari ini tuh harusnya gue tes gula. Tapi gara-gara gue makan kolak hari ini tadi sebelum pergi, jadi gue nggak bisa tes gula. Kenapa? Karena kalau misalkan gue tes sekarang, kan kalau kita habis makan gula pasti gulanya bakalan tinggi dong. Takutnya tesnya jadi nggak akurat, jadi besok gue harus balik lagi. Tadi sih gue udah bikin appointment buat Elva juga hari Senin, tapi gue nggak bisa nganterin, biarin aja lah. Biar dia tahu hamil di Amerika tuh susah, di luar negeri tuh susah. Kalau kita nggak sendiri, kalau kita nggak berjuang sendiri nih, kayak bawa mobil nyetir sendiri, aduh, ngandelin orang mah nggak bisa. Apalagi gue punya anak kecil. Jadi ya udah deh. Apalagi gue punya anak kecil 2, nggak bisa gue harus nganterin orang terus.
biar dia belajar juga mandiri, ya enggak? Soalnya gue berasa geng, waktu gue belum punya SIM ya, belum punya SIM Amerika, itu gue kemana-mana harus nungguin suami gue. Sedangkan gue tuh orangnya tuh dari dulu udah set gitu loh sendiri. Kayak kalau kita di Jakarta kita punya Uber, punya Gojek, Uber udah nggak ada ya, udah Gojek, ada Grab gitu, semuanya cepet gitu, bisa set walaupun kita nggak punya mobil. Tapi di sini, aduh, nggak bisa ya. Ada sih kendaraan umum, bus gitu ya. Kalau di downtownnya tuh kayak di pusat kotanya tuh ada kereta bawah tanah, ada tram segala macem. Tapi bus di sini tuh nggak kayak bus-bus di Eropa, geng. Dan mohon maaf banget, yang naik bus tuh biasanya orang-orang yang nggak mampu gitu. Ya udah deh. Ya udah, ada sih Uber, tapi Uber tuh jarang banget gitu. Kan gue udah bilang, gue tuh bukan tinggal di kota yang besar gitu. Tapi mau dibilang pedesaan juga bukan pedesaan. Jadi gimana yang ngomongnya begitu deh. Tapi kalau kalian pernah ke Amerika pasti ngerti bahwa kalau lo nggak punya mobil, lo tuh kayak nggak punya kaki, tau nggak? Jadi punya mobil sendiri itu bukan barang yang mewah di Amerika. Mewah sih, tapi maksud gue, iya, kalau lo nggak punya mobil sendiri, satu orang satu tuh kayak lo nggak punya kaki deh. Karena kalau misalkan gue gak nyetir sendiri, hancur. Gue harus nungguin Tony, anterin ke supermarket, anterin ke dokter, anterin ke appointmentnya anak-anak kalau periksa ke dokter. Aduh, ribet tuh. Walaupun capek banget, geng, capek banget nyetir sendiri. Aduh, gue tuh suka nyetir, tapi kalau nyetir di luar negeri, nyetir di Amerika tuh gue nggak suka. Kenapa? Karena jauh. Amerika tuh gede banget, nget jauh. Kalau di Jakarta jalannya, jaraknya jauhnya setengah jam ya, gara-gara belok-belok, macet. Tapi kalau di Amerika jarak setengah jam tuh bener-bener yang lurus doang, terus bener-bener jauh. Jadi itu gue bener-bener gak suka nyetir di Amerika. Kalau ada pilihan gue diseterin orang, gue pilih diseterin orang. Ya udahlah, nih kita mau pulang. Ya udahlah. Hai, balik lagi bersama aku. Sekarang kita tuh mau bikin dinner. Dinernya hotdog aja karena aku males, aku capek. Mana gunting? Mana gunting ya? Nggak tahu kemana. Jadi sosisnya mau aku wrap pakai bacon. Ada yang udah putus baconnya nih gara-gara ketitisan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi kita wrap sampai ke bawah. Jadi kayak gini. Itu aku lagi masak onionnya tuh apa sih, bawang bombay. Aku goreng, apa sih namanya, supaya kayak caramelize gitu loh. Kita wrap sosisnya pakai bacon, karena kalau pakai bacon tuh apa aja jadi enak, jadi istimewa. That's it, udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku ada sosis yang gede, namanya kielbasa. Ini nggak aku tambahin bacon, nih aku goreng aja. Udah segampang ini kan. Kalau makanan orang bule mah enak.
agak ribet. Kalau masakan orang Indonesia, aduh, udah enak sih, tapi ribet ya, say. Nah, kalau ini ya kita iris ke samping aja begini. Puter. Kayak kita motong sosis kayak biasa gitu ya. Ayo makan. Kaye. Makan. Kaye. Hot. I love you. Hot dog. Do you like hot dog? No. You don't like hot dog? Really? Okay. Hot dog. Hot dog. Here's for Kylo. Kylo. Yeah. Hot dog. Good. Kyla, arms up. Good job. I forgot my plate. Do you want toast, Kylo, with butter? No, easy. Yeah, hot dog. Yummy, right? Why are you eating just the bun? That's just the bun. Yeah. Yeah, your daddy's hungry. Daddy kenyang. Move iPad. It's out there. Want ketchup?